Halo semuanya, kenalin nama aku Demianti Manurung. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 0506243239. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas pengantar Pancasila saya, yaitu saran dan kesimpulan terhadap materi-materi yang dipelajari selama semester 1. Jadi kita mulai dari bab 1, yaitu yang judulnya pengantar Pancasila. Menurut saya saran dari materi ini adalah meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras dan antar golongan. Ini ada kesimpulan dari pengantar Pancasila, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan. Baik, selanjutnya ada bab 2, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Saran dari materi ini yaitu yang pertama, menjaga nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang berintelektual dan berjiwa spiritual. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan fondasi ideologis negara Indonesia dan memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya ada bab 3 yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Saran dan kritik terhadap materi Pancasila sebagai dasar negara itu meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi peraturan hukum dan perundang-undangan. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang membimbing masyarakat untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Baiklah, selanjutnya kita ke materi bab 4 yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Saran terhadap materi ini menegakkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi Pancasila sebagai ideologi negara. Kesimpulannya, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner atau ketat. Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, selanjutnya bab 5 yang berjudul Pancasila merupakan sistem filsafat. Kritik dan sarannya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, memperhatikan lingkungan sekitar untuk melihat organisasi kepemudaan yang dapat berpengaruh baik atau buruk bagi masyarakat, yaitu menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari materi Pancasila merupakan sistem filsafat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pemikiran negara yang dituangkan dalam sistem yang menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang saling berhubungan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk mengatasi tantangan internal, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Baiklah, selanjutnya kita materi bab 6 yang berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Saran dan kritik terhadap materi ini yaitu memanfaatkan Pancasila sebagai rambu normatif untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kesimpulan terhadap materi ini yaitu perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu bertujuan untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Bab 7 yang berjudul Pancasila sebagai dasar ilmu. Saran dan kritik terhadap materi ini yaitu Pancasila harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial. Pancasila harus dilandasi
yaitu landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa. Selanjutnya, kesimpulan terhadap materi ini yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita sebut sebagai iptek yang dikembangkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila akan benar-benar menginternalisasi dan membumi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masuki bab 8. Bab 8 ini dengan judulnya Urgentasi Integrasi Nasional. Saran dan kritik terhadap materi ini yaitu kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, adanya paham etnosentrisme, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kesimpulan terhadap materi ini yaitu integrasi nasional adalah integrasi nasional yang sangat penting untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah konflik internal dan membangun identitas nasional. Baik, selanjutnya kita memasuki bab ke-9 yang judulnya tentang konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kritik dan saran terhadap materi ini yaitu perlu dilakukan perubahan untuk memperjelas pembagian kekuasaan. Yang kedua, perlu dilakukan perubahan untuk memperjelas hierarki peraturan perundang-undangan. Baiklah, kesimpulan dari materi konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bab ke-10 yang berjudul Harmoni Kewajiban dan Hak. Saran dari materi ini menurut saya tingkatkan program pendidikan yang menjelaskan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari materi ini yaitu kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita penuhi oleh individu maupun kelompok. Sementara hak adalah apa yang berhak diterima atau dimiliki oleh individu atau kelompok. Harmoni antara kewajiban dan hak penting untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bab ke-11 yang berjudul Praksis Demokrasi Indonesia. Saran saya terhadap materi ini yaitu memperkuat lembaga anti korupsi dan memberikan dukungan pada upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesimpulan dari materi ini, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat dan perlindungan HAM. Praksis demokrasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, politik keuangan, dan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bab ke-12 yang berjudul Penegakan Hukum Berkeadilan. Saran saya terhadap materi ini yaitu pastikan semua individu, terutama yang kurang mampu, memiliki akses ke bantuan hukum. Dorongan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dan pengawasan. Kesimpulan dari materi ini yaitu saya memberi kesimpulannya, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang berimbang, tidak hanya menindak pelanggaran tetapi juga memberikan rehabilitas dan reintegrasi bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, peningkatan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum penting untuk memastikan partisipasi aktif.
Baiklah, selanjutnya kita masuki materi yang bab ke-13. Materinya wawasan Nusantara. Menurut saya saran dari materi ini yaitu kembangkan kurikulum pendidikan yang mengajar nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan saling menghormati antar budaya. Kesimpulan dari materi wawasan Nusantara ini, wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Wawasan Nusantara yang menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang, memahami posisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis. Selanjutnya kita memasuki bab ke-14. Ini adalah bab terakhir dari mata kuliah pengantar Pancasila. Dari bab 14 ini judulnya Ketahanan Nasional Bela Negara. Menurut saya saran terhadap materi ini yaitu integrasikan pendidikan bela negara dalam kurikulum sekolah dari tinggi dasar atau tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Investasi dalam infrastruktur yang kuat dan aman, fasilitas kerjasama antar pemerintah, militer, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan. Kesimpulan dari materi ketahanan nasional ini yaitu ketahanan nasional memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih di berbagai krisis pendidikan. Tentang bela negara harus ditanamkan sejak dini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketahanan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Baiklah, hanya itu saja saran dan kritik serta kesimpulan yang saya berikan dalam 14 bab pengantar Pancasila. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.